Saudara, Yayasan Terang Warta Rohani Kota Batu, Jawa Timur bekerja sama dengan penerbit Kalam Hidup Bandung, Jawa Barat menghadirkan sebuah program Jembatan Hati bagi Anda. Jembatan Hati adalah program siaran yang memaparkan kondisi dan sifat-sifat hati manusia. Selamat mendengarkan. Seru juga beritanya. Tak info ke Bapak aja lah, biar Bapak juga tahu. Pak. Ya, ini Bu. loh Pak. Ada apa sih? Sini loh Pak. Ini loh ada berita yang menarik. Cik. Coba lihat. Apa sih? Berita apa sih, Bu? Kok sepertinya kayak penting banget gitu? Ini coba Bapak baca lah. Cik, bentar, mana sih? Ini loh. Oh, ini. Urus SIM wajib punya BPJS aktif. Ini kan nggak perlu khawatir, Bu, ini kita. Kan semua keluarga kita ini sudah terdaftar sebagai peserta BPJS aktif kok, Bu. Syukur ya Pak ya, kalau udah seperti itu. Karena kan bagaimanapun BPJS itu kan ngasih jaminan bagi kesehatan kita. Jadi penting banget Pak ini Pak. Bener, Bu, bener banget itu. Tapi di samping itu, ini juga kan bagus, Bu, untuk menerapkan sifat gotong royong kita. Ya, saling membantu sesama gitu, Bu. Setuju Pak. Jadi jaminan ini, kalau misalkan kita sakit, kita bisa mendapatkan layanan dari BPJS Pak. Nah, bener, Bu. Tadi kan Ibu sebutkan ada jaminan. Nampaknya kata jaminan itu tidak hanya berbicara tentang masalah kita di dunia ini ya, Bu ya. Tetapi juga tentang nasib kita di kemudian hari, Bu. Maksudnya apa sih Pak? Dari BPJS kok lompat ke masalah kehidupan di kemudian hari itu lo, maksudnya kok ya jauh banget Bapak ini Gini. Gimana, Bu, gimana? Bapak jelasin ya. Kita semua kan tidak ada yang mau sakit. Ya nggak mau lah Pak. Betul. Namun kalau seandainya kita sakit, maka ya udah kita nggak perlu khawatir lagi. Udah ada jaminan dari pemerintah terkait dengan penanganannya gitu loh, Bu. Karena kan kita menjadi peserta jaminan kesehatan nasional itu tadi loh, Bu. Iya. Terus hubungannya sama kehidupan di kemudian hari itu apa? Gini loh, Bu. Ini sangat penting ini, Bu. Kita nggak boleh hanya memikirkan jaminan di dunia ini aja, Bu. Tapi jaminan setelah kita tinggalkan dunia ini seharusnya kita pikirin juga, Bu. Aduh, ampun Bapak ini. Ngapain sih mikirnya kok terlalu jauh banget? Mikirkan masalah sekarang aja udah mumet kayak gini, kok mikirin masalah yang akan datang itu loh Pak. Hati-hati Pak, ntar malah stres Bapak ini Yo enggak lah, Bu, enggak. Kan ya sama aja, Bu. Kita kan manusia ini biar bagaimanapun pintar kita menata diri ya, sepintar-pintar apapun kita, yang namanya sakit pasti nggak bisa kita tolak loh, Bu. Iya sih. Nah, apalagi kalau sudah berkaitan dengan yang namanya kematian, Bu. Aduh Bapak. Kan nggak seorang pun tahu kapan waktunya, Bu. Ya iya juga. Nah ya, kalau sudah tahu kayak gitu, makanya kita wajib memiliki jaminan pasti, Bu. Maksudnya Bapak itu jaminan pasti itu yang gimana toh Pak? Gini Bu ya. Yang menciptakan hidup kita ini kan sudah menetapkan bahwa suatu saat nanti ini semua pasti mati. Ibu percaya nggak? Ya kalau itu sih Ibu paham. Tapi kan semua itu misteri Pak. Benar. Tapi pasti akan mati kan? Ya pasti. Nah, ya karena itu, Bu, maka setiap orang harus tahu setelah mati akan kemana. Apakah akan lenyap kayak gitu aja? Atau masih ada kehidupan lainnya? Gitu loh, Bu. Itu gimana Pak? Kan ada yang yakin bahwa setelah kita mati itu manusia itu akan lenyap, alias udah nggak ada kehidupan lagi, udah nggak tahu kemana gitu. Tapi ada juga yang yakin kalau masih ada kehidupan setelah kematian Pak. Oke, ini Bapak perlu jelasin ke Ibu ini. Gimana Pak? Gini Bu, berdasarkan firman Tuhan, kayak gini dibilang, dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi.
Nah, kira-kira menurut Ibu berdasarkan sabda Tuhan ini, apakah setelah kematian masih ada kehidupan lainnya menurut Ibu? Ya kalau berdasarkan sabda Tuhan itu, setelah kematian masih ada kehidupan lain, Pak. Nah, tepat sekali, Bu. Karena memang dijelaskan bahwa manusia akan dihakimi atau diadili, Bu. Jadi memang manusia masih harus mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya di bumi ini, Bu. Nah kalau yang itu masuk akal sih, Pak. Ya, iya, Kan emang. wajar lah kalau Tuhan itu meminta pertanggungjawaban kita, karena ya hidup kita ini kan milik Tuhan, Pak. Betul, Bapak setuju, Bu. Karena hidup ini miliknya, maka kita yang diberikan hidup wajib mempertanggungjawabkan bagaimana kita mempergunakan hidup yang Dia berikan itu, Bu. Ya pastinya kita harus melakukan apa yang baik dong, Pak. Apa yang menjadi kehendak Tuhan itu. Ya benar itu, Bu. Dan itu menurut Bapak adalah kewajiban, sudah wajib dilakukan oleh setiap manusia ciptaan Tuhan. Ya sudah, Pak. Pastilah Tuhan itu maha pemurah, maha pengasih. Kan Tuhan ngerti kalau manusia itu bukan makhluk yang sempurna, ya toh, Pak? Nah, sekalipun diadili, pasti Tuhan itu mempertimbangkan perbuatan baik kita. Nah, ini yang perlu Bapak jelasin juga nih ke Ibu ini. Gini, Bu, memang benar apa yang Ibu katakan tadi itu. Kalau Tuhan itu maha pemurah, maha pengasih. Namun Ibu jangan lupa, Apa itu? kalau Tuhan itu juga adalah yang maha adil, maha suci, dan maha sempurna. Aduh, Pak, maksudnya gimana sih, Ibu? Kok bingung ini loh. Gini Bu, santai dulu ya. Kita sebagai manusia memang harus memahami Tuhan itu secara utuh. Ya, bukan hanya dari sisi kasih dan kemurahannya saja, tapi kita juga harus pahami dari sisi keadilan, kekudusan, dan kedaulatannya Tuhan, Bu. Kok kayaknya tambah rumit ya, Pak ya? Oke, tarik nafas dulu, santai ya. Ini memang kelihatannya rumit, Bu ya. Iya, Pak. Daripada bingung, pasti Ibu masih ingat dengan sabda Tuhan yang biasa Ibu hafal itu loh, Bu. Oh, kalau itu pasti Ibu ingat, Pak. Yang mana sih? Yang mana? Ini coba. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. 100% benar, Bu. Coba Ibu perhatikan sabda itu ya. Tadi kan Ibu sebutkan ada kata kasih. Benar ya, Bu ya? Iya, Pak, benar itu. Nah, tapi kok dalam sabda itu ada juga kata binasa. Ayo. Oh, iya ya. Ternyata ada kasih, tetapi ada juga binasa. Kok sepertinya bertentangan begitu sih, Pak? Kalau ada kasih harusnya kan ada hal-hal yang baik. Lah, kok ini ada kata binasa? Maksudnya gimana, Pak? Itu yang Bapak maksudkan tadi itu, Bu. Oh. Kalau Tuhan itu penuh dengan kasih. Dan dalam kasihnya, Tuhan tidak menghendaki ada manusia yang binasa, alias dilemparkan ke dalam penghukuman dalam api yang kekal, yaitu neraka itu, Bu. Loh, kok bisa? Kan dalam penghakiman itu Tuhan akan mempertimbangkan perbuatan baik manusia, Pak. Ya, nggak fair lah, Pak, kalau Tuhan tidak mempertimbangkan perbuatan baik kita. Ini bukan masalah adil atau tidak adil loh, Bu. Nah terus? Kita ini harus ingat kalau Tuhan itu berdaulat, berkuasa. Nah, dalam kedaulatannya, Tuhan sudah menetapkan bahwa bagaimana sikap manusia terhadap Yesus Kristus. Yaitu ya sangat menentukan, Bu, pastinya. Coba Ibu perhatikan lagi sabda yang sudah disebutkan tadi itu. Oh iya benar, Pak. Ada kalimat supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tepat sekali, Bu. Jadi ini bukan masalah adil atau tidak adil ya, Bu ya. Jadi Tuhan memang sudah menetapkan kehendaknya bahwa setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus tidak akan binasa,
melainkan beroleh hidup yang kekal. Gitu Bu. Oh, lah terus nggak ada gunanya dong melakukan perbuatan baik di dunia ini, Pak. Nah, ini nih pikiran yang bingung. Setiap manusia wajib dan harus berbuat baik, Bu. Sebab kalau berbuat jahat, ya pasti kita akan mengalami masalah, Bu. Ya coba aja. Coba Ibu ambil tuh jemuran orang. Pasti Ibu kena masalah, dikejar-kejar orang, digebukin Bapak orang. ini loh kok yo aneh. Siapa juga yang mau ngambil jemuran orang? Aneh-aneh Bapak ini ah. Itu contoh, Bu. Contoh. Maksudnya kalau kita melakukan hal yang jahat, ya pasti akan kena masalah lah, Bu. Pasti itu. Iya sih. Makanya berbuat baik itu merupakan kewajiban setiap orang, Bu, supaya hidup ini tenang, aman, damai, gitu, Bu. Jangan salah Pak. Kita berbuat baik aja masih aja kena masalah kok. Nah, tuh paham itu. Makanya patokannya itu bukan perbuatan baik, Bu. Patokannya kita adalah memperoleh hidup yang kekal adalah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Bu. Itu aja patokannya. Lah terus seandainya kalau kita nggak percaya, gimana Pak? Ya, itu pasti sudah ada akibatnya juga, Bu. Kan di sabda tadi sudah disebutkan bahwa setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Artinya tinggal dibalik saja. Setiap orang yang tidak percaya kepadanya binasa dan tidak beroleh hidup yang kekal. Gitu, Bu. Oh, kalau Ibu pahami artinya kematian orang yang menolak Kristus itu adalah binasa dan tidak beroleh hidup yang kekal. Gitu ya Pak ya? Tepat sekali, Bu. Itulah makanya hidup ini sangat singkat dan tidak ada seorang pun yang tahu, Bu, kapan ajal menjemput, kapan kematian datang. Ya, karena itu harus dipastikan sudah percaya kepada Yesus Kristus. Itu yang penting, Bu. Oke, ya Pak. Sudah terjawab sekarang ini Pak. Bahwa setiap orang harus memiliki jaminan bagi kehidupannya di kemudian hari. Dan jaminan itu ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya toh Pak? Betul. Bentar, Bu. Apa? Ini sepertinya ada WA dari Hendra. Bentar Bapak buka. Iya. Ini nih. Loh, Pak, SIM-ku masa berlakunya tinggal 2 hari. Gimana ngurusnya, Pak? Walah, untung kita udah jadi peserta BPJS ya Pak ya. Jadinya udah ada jaminan kalau kita mau ngurus SIM ini pasti nanti lancar. Ya, pasti, Bu. Ntar Bapak telepon Hendra dulu biar anaknya nggak khawatir. Ya udah, Ibu mau beres-beres dulu, Pak. Siap, Bu. Saudara, terima kasih sudah mendengarkan program Jembatan Hati. Program ini dipersembahkan atas kerjasama Yayasan Terang Warta Rohani Kota Batu, Jawa Timur, dan Penerbit Kalam Hidup Bandung, Jawa Barat. Apabila ada pertanyaan dan saran, silahkan kirimkan ke SMS atau WhatsApp ke nomor 081 333 777 386. Anda juga dapat mengakses Penerbit Kalam Hidup melalui website di www.kalamhidup.com. Sampai jumpa! Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.